everyone, welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini saya akan develop an agent for Flappy Bird using Key Learning, yang dimana untuk mengembangkan sebuah agent AI atau artificial intelligence menggunakan algoritma Key Learning untuk bermain permainan Flappy Bird. Dalam konteks ini, agent AI akan belajar secara mandiri bagaimana cara membuat keputusan yang optimal saat bermain Flappy Bird dengan menggunakan algoritma Key Learning itu. Langsung saja nih saya jelasin secara singkat program yang digunakan untuk Flappy Bird ini. Sekalian nanti saya akan running programnya supaya teman-teman sekalian bisa melihat bagaimana Flappy Bird itu akan belajar mulai dari awal sampai bisa melalui rintangannya. Oke, di sini saya sudah buka Visual Studio-nya. Nah, pada kode ini kita bisa lihat di bagian pertama dari kodenya adalah beberapa baris untuk mengimper library-nya. Nah, library tersebut adalah random, sys, paygame, numpy, dan matplotlib. Library random ini digunakan untuk menghasilkan angka acak, sedangkan sys digunakan untuk mengakses variabel dan fungsi dari sistem. Paygame-nya sendiri adalah library yang digunakan untuk membuat game. Dan numpy-nya digunakan untuk operasi matriks dan array multidimensi. Dan yang terakhir ada matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi grafiknya nanti. Selanjutnya di sini ada beberapa konstanta dan variabel yang didefinisikan, yang dimana SW dan SH ini adalah lebar dan tinggi jendela permainan dalam pixel, sedangkan BC ini adalah posisi dasar dari layar permainan. Kemudian ada image digunakan untuk menyimpan gambar-gambar yang digunakan dalam permainan. Dan untuk font-nya ini adalah objek font yang digunakan untuk mengatur tampilan teks. Dan di sini juga ada bird, background, dan pipanya adalah nama file gambar yang digunakan di permainan Flappy Bird-nya. Nah, selanjutnya di sini ada key yang dimana key ini adalah matriks numpy dengan ukuran di sini dibuat 7, 21, dan 2. Dan matriks ini digunakan sebagai tabel key untuk algoritma Key Learning. Dan juga nilai-nilai dalam tabel key akan diperbaharui selama pembelajaran Bird-nya nanti. Oke, lanjut. Di sini ada FPS, yang dimana FPS ini saya buat 30, dan FPS ini adalah jumlah frame per detik yang digunakan dalam permainan. Lanjut, di sini ada fungsi static. Ini berfungsi untuk menampilkan tampilan awal permainan sebelum permainan dimulai. Fungsi ini menampilkan judul proyek dan nama pengembangnya menggunakan paygame display. Fungsi ini juga menangani input pengguna untuk memulai permainan. Lanjut, di sini ada fungsi game start, yang dimana ini adalah inti dari permainan. Fungsi ini mengatur logika permainan dan interaksi dengan pemain atau agent. Fungsi ini juga menggunakan variabel generasi X dan Y untuk melacak informasi tentang permainan. Fungsi ini juga berjalan dalam loop hingga berakhirnya permainan. Oke, lanjut. Di sini ada ini ada fungsi collision yang dimana digunakan untuk mendeteksi tabrakan antara burung dengan pipa atau batas layar. Fungsi ini juga mengembalikan true jika terjadi tabrakan dan false jika tidak ada tabrakan. Oke, di sini ada fungsi get new pip yang dimana digunakan untuk menghasilkan pipa baru dengan posisi yang acak. Fungsi ini mengembalikan koordinat X dan Y dan dari pipa atas dan pipa bawah. Oke, lanjut ke fungsi aplay ini. Aplay ini digunakan untuk mengambil keputusan apakah agent AI harus melompat atau
atau tidak berdasarkan dari nilai state saat ini. Fungsi ini mengembalikan true jika agent AI harus melompat dan false jika tidak. Kemudian ada fungsi convert yang dimana digunakan untuk mengkonversi posisi burung dan pipa menjadi state dalam tabel key. Nah, fungsi ini mengembalikan nilai X dan Y yang digunakan sebagai indeks dalam tabel key itu. Oke, lanjut di sini ada fungsi key update yang digunakan untuk memperbaharui nilai dalam key tabel berdasarkan akses yang dilakukan dan reward yang diterima. Dan fungsi ini juga mengikuti aturan key learning untuk memperbaharui nilai key-nya. Oke, nah di sini pada bagian if name ini, pgame diinisialisasikan di sini. Beberapa variabel dan objek diatur untuk menjalankan permainan. Nah, permainan ini dimulai dengan memanggil fungsi statik dan selanjutnya permainan ini dimulai dengan memanggil fungsi game start. Nah, setiap iterasi permainan atau skor akan dicatat dalam list X dan Y. Jika permainan selesai, list X dan Y digunakan untuk membuat grafik menggunakan matplotlib. Nah, dan yang terakhir, nilai generation akan dicetak ke konsol. Oke, jadi itulah penjelasan singkat saya tentang program yang digunakan untuk Flappy Bird-nya. Jadi di sini selanjutnya saya akan run. Sebelum kita run, kita harus perhatikan kalau kita sudah berada di package yang benar. Di sini ternyata anaconda saya masih menyala, jadi saya harus mematikan anacondanya terlebih dahulu. Oke, anaconda saya sudah mati dan foldernya sudah sesuai ya. Kita bisa lihat di sini, saya simpannya di AI, di download, terus AI, dan ini adalah program yang akan kita jalankan. Jadi di sini kita tinggal ketikkan saja Python 3. Di sini saya memakai Python versi 3, makanya saya ketik di sini Python 3 spasi nama project ini. Project bird.py. Oke, langsung saja enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tampilan awal dari game Flappy Bird tersebut. Di sini ada nama saya, nama pengembangnya, dan juga di sini judul projectnya. Jadi langsung saja kita run. Oke. Nah, pada tampilan ini teman-teman bisa lihat di atas ini ada generation atau bisa disebut sebagai season atau berapa kali percobaan yang dilakukan bird-nya untuk belajar cara menghindari rintangan yang ada di depannya seperti pipa ini. Jadi di sini kita akan tunggu bird-nya sampai dia belajar dulu dan bisa melewati beberapa pipanya. Nah, di sini sudah ada skornya 2 nih. Ternyata bird-nya lumayan cepat belajar ya teman-teman di sini. Oke teman-teman, videonya tadi saya skip sedikit karena terlalu lama ya kalau saya buat full mulai dari awal. Percobaan yang ke-81 ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bird-nya sudah mulai bisa mengendalikan permainannya. Makanya dia sudah mendapatkan skornya 20-an lebih ya. Dibandingkan pada saat awal mula game dimainkan, bird-nya sama sekali
belum bisa menghindari rintangan atau belum sampai rintangan sudah terjatuh ke bawah ya teman-teman. Jadi sampai sini dulu saya stopin untuk percobaannya supaya kita bisa melihat grafiknya. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat pada pada grafik ini ada skornya dan untuk percobaannya yang keberapa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat percobaannya sudah 81-an lebih dan skornya 32 ya yang tertinggi di sini. Oke, jadi itu saja tampilan akhir dari Flappy Bird dan penjelasan saya untuk game Flappy Bird menggunakan Killer Knee ini. Jadi sekian dan terima kasih buat teman-teman semuanya.